Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menyebarkan nilai-nilai rahmatalil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh persaudaraan. Hari ini hari Jumat pagi, kita akan mengikuti pengajian Majelis Cahaya Iman dari Pondok Pesantren Budi Mulia, Perumahan Banteng 3, Jakal KM 8, Yogyakarta. Pengajian dimulai pukul 06.00, jadi kita akan mengikuti beberapa rangkaian sebelumnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Kita ikuti pengajiannya langsung dari PKP. Angan-angan. Panjang angan-angan itu begini. Kata Rasulullah SAW, al-ajiz itu man tamanna 'ala Allahil man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu panjang angan-angan terus pokoknya Allah ngasih ini, Allah ngasih ini dan seterusnya. Jadi enggak terus pola hidupnya apa? Hawa nafsunya terus diikuti. Tapi selalu berangan-angan. Yang penting besok masuk surga. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kalau yang punya surga mbahmu. Enak aja. Enak aja. Nah jadi itu ya, jadi dan kematian itu selalu mengejutkan ya, kematian itu selalu mengejutkan karena tidak ada yang dapat notifikasi malaikat maut. Bu, siap-siap ya besok ya, malah jenengan nggak bisa tidur ya. Udah lebih baik kata Allah nggak usah dikasih tahu. Nah hikmahnya itu Ustaz Denis itu 3 minggu itu full di rumah. Mungkin Allah mengkondisikan ya, full 3 minggu itu beliau izin ngajar di banyak tempat. Dan kemudian yang terakhir itu beliau masuk di rumah sakit, ya Allah mengkondisikan itu, dan seterusnya itu. Baik. Terus yang kedua ya, kita angan-angan ini tolong di-cut ya, kita batasi gitu ya. Yang berikutnya itu al-mubadaratu ilal amal. Mari segera kita mengeksekusi amal Bu ya. Jadi jangan ditunda kebaikan kita ini dan seterusnya itu. Jangan sampai kata Rasulullah badiru bil a'mali fitanan ka fitalil muslim. Segera tunaikan amal soleh ya, nggak usah yang mulai yang sederhana ya. Di rumahnya ibu ada bunga-bunga yang nganggur, bilang aja sama santri, Mas ini ada bunga nganggur, kita ambil. Karena kalau ibu nanam bunga di sini dilihat orang dan yang melihat itu senang, dapat pahala. Kalau dihinggapi burung atau apa binatang atau hewan atau apa itu sodako. Jadi ya kita tidak bisa terlalu ego. Ini juga banyak nangka sebagian rizkinya hama, ya sudah nggak apa-apa. Berarti yang rusak nggak usah dimakan, yang sisanya manis banget. Kemarin saya pede sekali ngambil metik jamu, luarnya bagus, dalamnya rusak. Ya berarti rizkinya mereka, tapi kan kita sudah nanam. Itu yang di depan itu, kita sedekah oksigen. Yang nanam saya yang depan itu. Ini juga santri dulu udah besar kayak gini. Dia sedekah oksigen, walaupun anaknya sudah tamat lebih 10 tahun yang lalu. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi gitu. Nah, kemudian ini nggak usah dijelaskan bagaimana peristiwa sakaratul maut, ziyaratul kubur juga sudah. Keadaan di alam barzakh seperti apa nanti kapan-kapan kita bahas. Bagaimana bentuk soal interview mungkar nakir itu dibocorkan oleh Nabi. Yang jenengan perlu hafal itu. Besok ketika interview, oh ya dulu sudah dibekali di hari Jumat gitu. Ya dan seterusnya. Tapi ya ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, memang liang lahat itu sempit secara fisik.
Tetapi yang diterangkan oleh Nabi, ketika semua pertanyaan jadi ruh dikembalikan, oh iya, meninggal dunia, baru sadar itu kan. Itu kalau dia beriman, ya sudah selesai, dia tenang. Kemudian kita keluarkan, terompah terakhir itu diperdengarkan, sampai nanti datang dua malaikat yang sinarnya itu lebih daripada terangnya matahari. Lalu bertanya, pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Nabi. Siapa Tuhanmu? Apa kitab peganganmu? Apa agamamu? Ya kan? Saudaramu juga siapa? Dan seterusnya. Nah, kalau orang biasa sudah mempersiapkan, rajin ngaji, amal solehnya bagus, mantap. Seperti di dunia. Man rabbuka Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammadun Nabi, ma kitabuka Al-Qur'anu kitabi. Jelas. Setelah sebelum dia meninggalkan tempat, dibuka pandangan itu. Satu dibuka jendela bahasa kita sebenarnya. Sejauh mata memandang. Lalu dikatakan insya Allah kepada orang-orang yang soleh, termasuk Pak Bas, Ustadz Denis, siapapun orang-orang soleh di antara kita, lihatlah ini tempatmu besok di surga. Sejauh mata memandang. Maka mereka ingin cepat kiamat itu. Ingin segera masuk ke tempat yang disiapkan Allah. Nah setelah itu berlalu, datang sosok. Siapakah dirimu? Nggak kenal. Di Jumat pagi nggak pernah ketemu. Dia bilang, saya amalmu yang baik. Dan saya akan menemanimu sampai akhir. Jadi itu luasnya itu lebih, ya nggak ada apa-apanya tempat ini. Yang sempit itu karena kita melihat dengan kacamata dunia. Kalau jenengan sudah masuk menjadi ahlul barzakh, nanti cerita sendiri. Jadi maksud saya sederhanakan biar nggak usah takut gitu, santai aja. Orang sekarang aja masuk kamar jenazah aja takut. Saya satu-satunya saat takut masuk kamar jenazah itu pas COVID, Pak. Karena saya yakin fisik saya nggak kuat-kuat banget dengan virus waktu itu. Waktu itu teman saya Mas Agung, istrinya meninggal 1 minggu jaraknya dengan beliau. Jadi hanya menyolatkan di depan mobil ambulan. Nah ini ibu bapak sekalian sebagai ya kenang-kenangan lah Ustadz Denis yang selalu duduk di sini membersamai panjenengan dan kita semua. Sekarang beliau sudah menghadap Allah. Mudah-mudahan lah amal solehnya itu sekarang dibayar oleh Allah. Monggo kita akhiri dengan sama-sama mendoakan. Di sini ditulis Bapak Slamet Basuki bin Karto Wiharjo. Kemudian yang kedua Ustadz Denis Arifandi Fakih Sati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya mujibas sa'ilat. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'fu anhuma. Allahumma akrim nuzulahuma wa wasi' mudakhalahum. Allahumma ighsilhuma bil ma'i was salji wal barad wa naqqihima min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Allahumma in kana muhsinaini fazidhuma fi ihsanihima wa in kana musii'aini fatajawaz anhum ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Allahumma a'idhhuma 'adzabal qabri wa qihima 'adzabal jahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah pengajian Majelis Cahaya Iman yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Budi Mulia hari ini, Jumat 10 November 2023. Mudah-mudahan persiapan kematian yang kita selalu kaji menjadi bekal terbaik bagi kematian kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.